Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di video kali ini saya bersama salah satu guru di SMPN 5 Madiun akan mewawancarai terkait topik seputar pemahaman peserta didik. Saya perkenalkan Nathaniela Zarinayati dari program studi bimbingan dan konseling. Saya akan memperkenalkan lebih dahulu narasumbernya. Nama saya Maisita Ratna Nur Fitri. Saya di sini sebagai guru IPA di SMP Negeri 5 Madiun. Baik, jadi saya akan bertanya terkait peserta didik di SMP 5 Madiun ya Bu ya. Kira-kira peran guru dalam mendorong siswa dalam aktivitas belajar itu seperti apa itu? Kalau di SMP 5 itu kan anaknya beraneka ragam ya Mbak. Ya. Ada yang anaknya memang dalam artian pintar, ada beberapa yang masih dikategorikan kalau di dalam pendidikan itu slow learner. Jadi tidak semuanya anak di dalam kelas itu anaknya semuanya bisa memahami apa yang kita berikan kepada mereka berupa pengajaran. Kalau selama ini ya kami sebagai guru selain sebagai fasilitator dalam pembelajaran, kami juga sebagai motivator. Jadi anak itu sudah mau belajar, masuk kelas, kemudian mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas itu menurut kami sudah cukup. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin dalam motivasinya kurang. Jadi kita sebagai guru itu kan sebagai fasilitator dalam dalam pembelajaran, juga sebagai motivator. Jadi memotivasi anak-anak supaya mau belajar seperti itu. Oke, kemudian dalam pemahaman peserta didiknya itu di kelas itu seperti apa itu siswa-siswanya? Iya, kalau untuk anak SMP 5, kebetulan kami Bapak Ibu Guru SMP 5 kan juga punya program, di mana program tersebut itu yaitu pembuatan media pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi kami sebagai fasilitator pembelajaran itu memberikan berupa media pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, kondisi anak-anak kami. Kemudian apabila media pembelajaran yang kami buat itu kurang menarik, otomatis anak-anak di kelas kan juga tidak mau belajar lebih lebih antusias seperti itu. Jadi kami membuat media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, bisa berupa permainan. Kan sekarang juga banyak ya Mbak game online, maksudnya game online yang terkait dengan materi kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru yang harus berpikir lebih untuk menciptakan suasana kelas yang menarik anak untuk belajar. Oh iya Bu, terkait media yang digunakan itu seperti apa Bu? Iya, kalau khusus saya ya Mbak, setahu saya, kalau saya itu pernah pakai GameKit pernah, EducaPlay pernah, Bumbasil pernah. Jadi saya tuh kalau ada yang lewat di HP saya berada di Reels, Instagram kan mainnya Instagram Mbak, nggak TikTok. Instagram itu ada kuis online. Itu saya coba, saya selalu cari browsing di internet, kuisnya seperti ini cocok nggak untuk anak-anak gitu. Jadi saya itu kalau anak kelas saya itu pasti hafal. Kalau waktunya Bu Mei itu kalau misalkan materi sudah selesai mesti saya ajak game, macam-macam gamenya. Game saya itu sudah tidak terhitung, dari yang mulai kuisis, Kahoot itu juga pernah. Saya permainan tradisional juga pernah Mbak. Jadi saya printkan ini di banner, saya printkan itu ular tangga, tapi yang besar sebelum anak-anak saya suruh menginjak di situ. Kalau mau main ya itu juga sudah pernah. Itu kan tradisional, maksudnya tidak berbasis IT. Kalau selama ini mungkin karena kondisi sekolah kami yang sedang dibangun, jadi kan nggak ada tempat. Jadi kami selalu satu semester ini online. Jadi pakai, kalau yang baru-baru ini ya kuisis itu pernah, Kahoot, terus GameKit yang itu, terus Bambuzel itu saya pernah. Kalau yang terkait permainan tradisional tadi itu konsepnya seperti apa Bu? Ya seperti ular tangga, kita main ular tangga. Jadi kalau misalkan dia ada dadu gitu Mbak, dilempar dadunya, nanti dapat 3, berarti dia jalan ke 3. Kalau di nomor 3 itu ada soalnya, ya dia harus menjawab soal. Kalau misalkan kalau misalkan nomor 3 itu ada yang tangganya ke atas, itu ada soal. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan itu, dia bisa naik. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, dia tetap stay di situ. Sama kalau nanti dapat ular, dapat kepala ular kan turun.
Kalau dia bisa jawab pertanyaan nggak jadi turun, tapi kalau dia nggak bisa jawab pertanyaan turun. Ya, pertanyaannya itu kan kita bisa sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Jadi permainan ular tangga itu mau materi apapun bisa, karena pertanyaannya kan menyesuaikan dengan apa yang materi saat itu kita sampaikan. Berarti siswa itu lebih senang ya Bu, karena ya. kan sambil bermain juga, ya. Tetapi tetap materinya tersampaikan. Ya, betul. Karena Mbak, pembelajaran IPA itu kan pembelajaran yang sulit. Ya. Mungkin jenengan ambil BK karena ya mengatakan kalau IPA itu sulit. Ya. Saya yakin tuh ya. Rata-rata itu kalau misalkan udah ketemu IPA atau matematika itu pasti pelajaran sulit seperti ya. Saya pengennya menciptakan kelas saya itu, kamu itu jangan benci sama pelajarannya. Kalau bisa tuh kamu suka sama pelajarannya. Suka dulu aja. Kalau udah suka pasti mau belajar seperti itu. Jadi anak-anak tuh yang di kelas saya yang mulanya nggak suka itu jadi suka karena apa? Banyak game biasanya seperti itu. Jadi pembelajaran tuh meskipun sekarang tuh kan nggak boleh Mbak menerangkan gitu. Tapi saya terangkan di awal tuh saya pasti terangkan. Di awal saya terangkan ini materinya seperti ini, saya terangkan. Setelah itu besoknya baru saya lewat game, lewat apa kegiatan apa gitu. Lari-larian juga pernah saya pas gedungnya belum dirobohkan itu jadi anak-anak suruh saya lomba lari-larian cari soalnya di tempat sampah, saya taruh di itu. Jadi biar anak-anak tuh aktif. Jadi gamenya itu beragam ya, bukan hanya satu saja tapi macam-macam juga. Iya. Saya tuh selalu cari di internet tuh yang lagi hits apa gitu, saya cari seperti itu. Berarti peran guru itu lebih aktif bagaimana caranya biar siswa itu senang dalam pelajaran tersebut. Ya itu tadi, guru kan sebagai fasilitator, motivator, fasilitator sama evaluator. Jadi kalau motivator itu memotivasi biar dia mau masuk dulu, ikut pelajaran, mengerjakan tugas. Fasilitator ya kalau dia biar mau itu seperti apa ya, kita membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, membuat media yang menyenangkan. Yang ketiga evaluator, nanti setelah mereka melakukan kegiatan kita evaluasi, kita kasih umpan balik kalau anaknya bisa mengerjakan, menyelesaikan tugas, kita kasih apresiasi seperti itu. Dari media yang telah Ibu terapkan di kelas itu semuanya itu apakah efektif? Apakah ada beberapa media yang mungkin kurang cocok untuk siswanya? Ya, memang ada beberapa media yang kurang cocok mungkin ya Mbak. Kalau misalkan untuk media yang sudah pernah saya terapkan sebenarnya tidak cocoknya itu berkaitan dengan materinya. Ada beberapa materi yang tidak cocok, misalkan kemarin tuh saya pengennya ketika materi usaha energi pesawat sederhana itu kan banyak hitungannya. Itu saya pakai quizzes, tapi quizzesnya quizzes langsung. Itu ternyata anak-anak sambat, Bu waktunya kecepatan, kan mereka harus berlomba cepet-cepetan seperti itu. Makanya oh ternyata di materi ini di quizzes itu nggak cocok, jadi saya harus menyesuaikan itu. Tadi dari guru-guru itu menyesuaikan terkait karakteristik siswanya di kelas seperti apa? Betul. Kemudian cara Bapak Ibu guru untuk memunculkan ide-ide peserta didik dalam kelas itu seperti apa? Ya kalau biasanya umpan balik Mbak, jadi antara guru sama siswa itu harus ada umpan balik. Ketika mereka melakukan pembelajaran, kita harus aktif menanggapi seperti itu. Ada umpan balik dari kita. Misalkan dia sudah memberikan ide, kita buat apresiasi. Kalau di kelas saya, terutama di IPA, itu saya sering ngasih penghargaan meskipun itu cuma satu buah permen Mbak. Kalau anak itu diapresiasi dengan tepuk tangan seperti itu, kasih permen itu sudah senang. Jadi otomatis temannya yang lain, aku ingin dapat lagi, aku pengen lebih unggul dari teman-temanku seperti itu. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk memunculkan ide di kelas seperti itu. Jadi harus ada apresiasi. Ada apresiasi dari guru. Dari guru yang disebut. Kemudian bagaimana peran dalam mendorong hasil belajar siswa itu biar meningkat? Ya, kalau untuk hasil belajar itu sebenarnya kalau di SMP 5 ya Mbak, terutama apalagi kondisi anak-anaknya juga beragam. Jadi kami kalau untuk yang anak yang sudah mampu itu akan kami berikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Jadi kami punya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu untuk anak yang memang sudah bisa, ya kita tambah, kita motivasi, kita berikan kuis-kuis yang lebih menantang untuk mereka. Dan untuk anak-anak yang masih slow learner itu ya kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya ya dengan cara seperti itu. Jadi melalui media pembelajaran, melalui kegiatan belajar yang lebih menarik, maka anak-anak itu juga akan giat, akan termotivasi seperti itu. Untuk anak-anak yang memiliki slow learner itu tadi, apakah ada pantauan lebih lanjutnya? Ya, biasanya kalau anak slow learner itu kalau di SMP 5 kita minta pendampingan dari guru BK. Jadi anak-anak yang slow learner itu kita khususkan memang kalau dia dituntut sama dengan anak yang dalam artian anak normal itu kan nggak sama, nggak bisa. Jadi untuk itu anak-anak slow learner ini selain kita dampingi dengan tugas-tugas yang mungkin lebih mudah, tapi juga didampingi oleh guru BK selaku psikologinya, dari segi psikologinya seperti itu. Berarti tetap ada pantauan dan arahan ya? Betul ada. Kemudian dalam menyelesaikan tanggung jawab terkait tugas itu siswa-siswa itu bagaimana? Apakah sudah ada kesadaran atau perlu di oya-oya atau seperti gimana? Kalau untuk mengerjakan tugas itu alhamdulillah anak-anak sudah sadar. Sebenarnya beberapa ya mungkin ada yang masih belum sadar, perlu diingatkan kembali, tapi kan tidak banyak Mbak. Jadi kalau SMP 5 itu ya paling kalau satu kelas itu ada 30 anak, nanti ada 1-2 anak yang seperti itu. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu guru itu memberikan ini terus kayak ayo langsung dikerjakan seperti itu. Berarti terus diingatkan kembali dan tidak lupa terkait tugas-tugas dan tanggung jawabnya seperti itu ya. Kemudian terkait kegiatan di sekolah ini, kira-kira ada nggak Bu kegiatan yang bisa menunjang atau menjembatani potensi siswa untuk bisa mengembangkan potensi bakat minatnya tersebut? Iya, ada Mbak. Kalau kami kan juga prestasi nggak cuma di bidang akademik, ada yang non akademik. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler tari. Jadi anak-anak yang punya bakat tari ya di tari, ekstrakurikuler musik ya di musik seperti itu. Misalkan anaknya suka olahraga ya ada ekstrakurikuler basket, voli dan sepak bola. Ada pencaksilat juga. Terus untuk yang akademik kami punya kegiatan itu bimbingan khusus anak-anak yang mengikuti olimpiade seperti matematika, IPA, IPS. Terus kemudian ada lagi misalkan anaknya suka bercerita atau mendongeng, itu ada bimbingan sendiri untuk guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa serta guru bahasa Inggris gitu. Terkait ada olimpiade dan sebagainya itu dari pihak guru selalu memberikan informasi-informasi seperti itu ya Bu. Kalau misalkan siswa ingin ikut atau ingin berpartisipasi seperti itu. Ya, biasanya kalau olimpiade itu yang dari nasional atau yang pasti dilakukan atau pasti diadakan oleh Dinas Pendidikan kan kita sudah punya jadwal Mbak, biasanya di bulan November. Kalau November LCC, terus nanti ada OSN itu biasanya di bulan Mei atau April gitu. Kita pasti punya jadwal itu. Jadi guru-guru itu sebelum mengikuti kegiatan seperti itu, anak-anak dibimbing biasanya tiap hari Jumat atau setiap jam ketika dimana Bapak Ibu guru itu kosong. Kalau untuk informasi mengenai di luar itu ada, jadi kita kan punya grup WhatsApp. Jadi ketika ada lomba di SMA 2 atau lomba olimpiade apa dalam rangka hari ulang tahunnya sekolahan mana gitu, selalu kita infokan ke wali kelas. Nanti sama wali kelas dikirim ke grup kelas masing-masing. Seperti itu. Berarti komunikasinya aktif terkait lomba-lomba dan sebagainya itu selalu diinformasikan kepada siswa. Iya, siswa dan orang tua, kadang di depan juga. Baik, selanjutnya terkait Bu, komunikasi antara guru dengan siswanya itu seperti apa? Kalau kami, alhamdulillah kalau SMP 5 tuh komunikasinya ya lancar Mbak. Dalam artian anak-anak itu kalau di SMP 5 menurut saya ya, saya juga pernah ngajar sebelum di sini ya, saya kan aslinya Nganjuk ya, jadi pernah di Nganjuk. Kalau menurut saya tuh, saya di SMP 5 tuh anaknya itu senakal apapun ya, tapi mereka tuh masih punya sopan santun sama guru.
ketika ketemu guru salim seperti cium tangan gitu. Terus kemudian menyapa Bu, Pak seperti itu. Terus kemudian kalau memang ada yang komunikasi yang masih miss gitu, biasanya kita bicarakan, kita panggil anaknya seperti itu. Kan banyak juga masalah yang terjadi gitu ya Mbak di luar kemampuan Bapak Ibu guru, yaitu kita komunikasikan biasanya lewat perantara guru kita seperti itu. Berarti siswa ini juga masih memiliki sopan santun ya. Betul. Kemudian untuk cara Bapak Ibu guru untuk ketika tadi kan ada siswa yang bermasalah, kemudian minta bantuan ke guru BK, itu seperti apa prosedurnya? Ya biasanya itu kalau misalkan ada permasalahan di kelas, misalkan dengan Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu pengajar itu mesti diselesaikan dulu dengan anaknya. Kok kira-kira tidak bisa menyelesaikan, pasti Bapak Ibu guru itu komunikasi ke BK. Misalkan, Bu ini tadi anak ini tadi di kelas tidur, tolong ini tegur atau bagaimana nanti diserahkan ke guru BK. Biasanya setelah itu ya guru BK menindaklanjuti. Berarti dilihat dulu dari prosesnya Ibu. Misalkan kalau misalkan dari guru kelas bisa menangani atau bisa di atas menyelesaikan ya. Itu melalui guru yang bersangkutan ya. Kalau misalkan belum teratasi baru ke guru BK seperti itu. Ya. Berarti keterlibatan antar guru, antar siswa itu juga aktif ya? Aktif, alhamdulillah aktif. Kalau keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajarannya, apakah juga aktif juga? Kalau anak-anak itu aktif Bu, kalau dalam komunikasi di pembelajaran itu aktif, alhamdulillah. Ya itu tadi kan ada beberapa yang mungkin tidak, tapi mayoritas anak-anak itu aktif. Tidak komunikasi itu cepat gitu. Berarti meskipun ya di kelas itu kan ada berbagai macam karakteristik siswa yang beragam, dari semuanya itu mereka bisa menyelesaikan dan beradaptasi ya? Iya, alhamdulillah bisa. Tapi kalau misalkan ada permasalahan pun ya biasanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang, kalau nggak ada komunikasi pasti ya berlarut-larut Mbak. Jadi kalau ada komunikasi ya pasti ini bisa terselesaikan. Terkait pembelajaran yang berbasis proyek itu bagaimana Bu? Karena kan IPA kan biasanya di lab ya. Oh iya, kalau selama saya ngajar di sini Mbak, kebetulan saya kan 2021 ke sini, waktu itu pandemi. Setelah pandemi kan sekolah tetap pernah 1 tahun itu nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi ketika saya masuk sini tuh laboratorium itu dalam keadaan rusak parah. Jadi kotor, rusak seperti itu. Sedangkan IPA itu kan setidaknya anak-anak itu wajib ya mengenal alat-alat laboratorium seperti itu. Jadi ya saya seadanya yang misalkan seperti mikroskop. Kebetulan mikroskop kami masih, ya itu saya ajarkan anak-anak tuh seneng kalau diajak mengamati pakai mikroskop itu Mbak. Saya padahal mengamatinya, saya suruh ambil sampel itu di pipi, tulang pipi ini di dalam itu. Tapi anak-anak tuh air got dilihat, di dalamnya kuku ini dilihat, jadi antusias gitu loh, karena ya penasaran. Tapi kalau kayak alat-alat lab lainnya yang tidak ada di laboratorium, kebetulan laboratorium kami kan rusak ya, itu saya pakai laboratorium online namanya PET. PET itu ada aplikasi online PET namanya PHET. Itu jadi di situ kalau misalkan kita menggunakan aplikasi itu sama seperti di laboratorium, cuma bedanya kita di depan komputer. Kalau untuk alatnya itu bagaimana Bu? Kalau labnya online ini? Ya alatnya sudah ada di situ, misalkan Mbak kalau materi tentang getaran dan gelombang, kan kalau getaran dan gelombang kita butuh bandul, ya toh. Bandul itu kan ada beratnya berapa. Kalau di laboratorium PET itu online itu nanti anak-anak bisa milih alat bahannya di situ udah ada. Misalkan alatnya tali, bandul. Terus kemudian kalau yang untuk tiangnya kan sudah ada di situ. Jadi anak-anak bisa milih. Misalkan panjang tali saya minta yang berapa senti. Di situ minta ada. Kita tulis 30 senti misalkan. Bandulnya minta yang berapa gram itu ada. Jadi di laboratorium PET itu di online itu
bisa di situ Berarti semuanya. bisa disesuaikan Betul. sesuai Jadi, kebutuhan. ya itu kan sama seperti anak eksperimen. Iya. Oh iki kok nek bandulku tak kasih apa berat, berarti getarnya gimana, berapa kali gitu. Jadi anak-anak sama seperti di eksperimen. Cuma bedanya kalau kita punya lab yang bagus gitu, lab yang alat-alat bener-bener gitu kan bisa tahu. Jadi anak-anak langsung praktek eksperimen. Tapi kalau di lab online kan anak-anak bisa milih, tapi cuma kan yang menggerakkan semuanya di komputer. Jadi langsung keluar jawabannya di situ. Berarti selama ini pakainya yang di online itu sementara. Ya, kalau sementara, kalau alat kami yang memadai ya saya kasih langsung. Tapi kalau misalkan tidak ada ya saya kasih ke kayak pindah ke lab online gitu tadi. Kalau ada alatnya langsung itu biasanya langsung prakteknya Praktek di ya kelas. di kelas. Kalau di laboratorium kan mungkin sekarang laboratoriumnya masih dibongkar, jadi kita di kelas. Kalau selama ini yang berkaitan dengan alat-alat kimia, kebetulan kami belum pernah. Karena kalau alat kimia itu kan resikonya besar. Kalau namanya anak mbak, ingin tahunya besar. Campur nanti malah meledak kan, ya jadi nggak saya berikan. Jadi kalau untuk masih bisa diatasi di kelas ya saya ajak di kelas. Tapi paling kan cuma yang berkaitan dengan biologi. Kalau untuk kimia, untuk kelas saya kan ngajar kelas 8. Itu kebetulan nggak ada yang berkaitan. Mungkin cuma asam basa garam itu pakai kertas lakmus. Saya punya kertas lakmus itu langsung. Saya suruh bawa minuman apa yang kecut, yang sabun, saya suruh bawa sabun. Ada yang berbagai minuman, terus air putih, air mineral itu kan juga ada pH-nya. Saya bawakan kertas lakmus, saya suruh ngecek. Orang jadi senang kalau eksperimen. Kalau IPA ya itu menyenangkannya itu. Berarti meskipun keterbatasan di laboratorium, setelah itu tetap aktif dan antusias ya Bu? Ya betul. Ya itu tergantung fasilitasnya juga sih. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Mungkin sudah cukup membantu. Saya cuma terima kasih kepada Ibu Mei. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.